Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan rohani hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan rohani pada hari ini akan diambilkan dari Matius 3 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan rohani pada hari ini adalah menghidupi baptisan. Apakah mungkin seorang rohaniawan atau orang yang akrab dengan pengajaran dan nilai-nilai agama dapat jatuh ke dalam dosa? Tentu saja mungkin, karena mereka juga manusia. Siapapun orang itu dan apapun status atau profesi yang dimilikinya, tetap rentan terhadap dosa dan kecenderungan untuk melakukannya. Fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana seorang rohaniawan Kristen menghayati makna baptisan yang diterima dan juga dilakukannya? Yohanes Pembaptis tidak hanya membaptis, tetapi ia juga menghidupinya. Ada 5 cara yang dilakukannya dalam menghidupi baptisannya. Pertama, ia hidup sederhana. Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun. Pakaian yang dikenakannya juga sederhana, layaknya seorang pengembara. Makanannya pun tidak lazim, hanya belalang dan madu hutan. Dari padang gurun, ia menyerukan seruan pertobatan. Kedua, ia selalu rendah hati. Ia selalu merasa belum berbuat apa-apa. Bahkan ia tidak segan memuliakan Dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Ia juga mengakui bahwa Yesus yang akan membaptisnya dengan Roh Kudus dan api jauh lebih besar daripadanya. Ketiga, Yohanes hidup dengan penuh integritas. Perkataan dan perbuatannya selalu selaras. Ia menyuarakan agar pertobatan menghasilkan buah. Keempat,
Ia tegas. Yohanes tidak berkompromi dengan sikap pura-pura dan kemunafikan yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Jika mengeraskan hati, ia menyuruhkan agar tidak usah menerima baptisan. Kelima, ia tidak membeda-bedakan orang. Baginya, setiap orang sama. Jika tidak bertobat, siapapun akan menerima konsekuensi yang sama, yaitu kebinasaan. Kita perlu mencontoh cara Yohanes menghayati dan menghidupi baptisan. Selalu ada kemungkinan bagi kita untuk jatuh. Oleh sebab itu, mari kita mengintrospeksi diri dan menerapkan 5 cara hidup Yohanes Pembaptis. Semoga pertobatan yang digerakkan Roh Kudus senantiasa menggerakkan hidup kita. Marilah kita tanggapi renungan rohani pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia-manusia yang lemah, yang masih sering tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tapi melalui firman-Mu hari ini, kami diberi penguatan. Kiranya Engkau berikan kami hikmat dan kemampuan serta kekuatan untuk dapat menghidupi baptisan kami seperti yang telah ditunjukkan kepada Yohanes. Kiranya kami dapat menjadikan dan menghidupi baptisan kami serta menjadikan kami contoh nyata menjadi murid-murid Tuhan di dalam dunia ini, terutama di lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan rohani pada hari ini. Kiranya firman yang telah kita terima dapat menjadikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.